hati sampean kali kula niki dateng Allah iku kegolong hati sing peteng dateng Gusti Allah. Inilah Pak yang disebut hati yang buta mripate ati ingkang wuta. Basa Jawa. Bahasa Indonesia, barang siapa yang saat di dunia matanya ruh, matanya hati yang disebut ainul basirah itu masih terhijab oleh sesuatu sehingga tidak bisa memandang bersaksi terhadap sesungguhnya siapa Allah yang sebenarnya itu yang Rasulullah dawuh ilahukum ilahu wahid di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, itulah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa. Kok sik buta hati kita terhadapnya, maka fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ruhaniyah dibuka hidayah Allah sehingga jenengan kali kula saged ngelampahi bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali lagi ke materi gitaran ini, menerima tali Allah ini sifatnya apa, fungsinya apa? Qad tabayyana rusdu minal, yaitu tali sing fungsine kanggo bebasno ruhaniyah sampean kali kula dari belenggunya hawa nafsu. Sesungguhnya Pak jenengan kali kula niki ruhaniyah niki kebelenggu, kekunjara oleh hawa nafsu dalam diri kita masing-masing, sehingga kita sulit untuk mengingat Allah, kita sulit untuk khudur menyang Allah. Padahal dalam surah Al-Baqarah Allah katakan ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu manjingo sira kabeh, mlebu sira kabeh, masuklah kamu sekalian fisilmi di dalam agama Islam kafah kali sampurna. Kesempurnaan Islam itu ada 4 tahap Pak, syariat, thariqah, hakikat, makrifat, dan ini terakui oleh madhab manapun. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi merestui dan sepakat kalau kesempurnaan Islam itu ada 4, syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Syariat itu minangka umpama jenengan itu sepeda tumpaan kendaraan, thariqah jalan, jenengan naik kendaraan lewat jalan mana terserah. Kalau masuk di sini boleh lewat sana, lewat sini, lewat manapun, monggo, iku hak asa. Kendaraan yang dipakai juga hak asasi, boleh pakai motor, boleh pakai mobil, boleh sepeda pancal, boleh jalan kaki pakai kapal itu ya, sandal, terserah. Apa hakikatnya, tujuannya? Kita tujuannya kesini adalah halal bi halal atau silaturahmi atau ngaji. Kalau jenengan sudah sampai di sini, berarti inilah nyatanya tujuan, berarti sudah makrifat bertemu. Paham nggih? Bon. Sekarang langsung kita bahas syariat jenengan iki hanya mengikuti syariat kanjeng Nabi. Apa thariqahnya? Nyuwun sewu, kalau boleh saya katakan syariat Rasulullah iki semuanya perkara-perkara yang masuk di dalam ilmu ibadatul mahdoh au ghairil mahdoh, ilmu-ilmu yang mengatur tentang ibadah murni dan tidak murni. Contoh sing murni sholat, ilmu apa? Iku syariati. Zakat, poso, haji, maca Quran, apapun diatur di situ dengan sebutan ilmu syariah. Udah. Thariqahnya mana? Jalannya mana? Ya nama sholat itu termasuk thariqah. Saya mohon maaf tidak bicara tentang thariqah muktabaroh. Ya luar enggak. Saya bicara thariqah dari sudut pandang jalan. Allah memberikan fasilitas berupa jalan sholat, kita tujuannya hakikatnya menyembah Allah. Sudahkah betul-betul ketika kita sholat itu dikatakan menyembah Allah? Padahal praktek saya sholat itu hatiku ingat pasar, ingat sawah, ingat anak, ingat garwo, ingat apapun. Pak mohon maaf ya, iku rapopo kelas sampean kali kula sik kelas syariat.
Tapi pertanyaan saya, apakah jenengan terus seperti itu, nggak ada kenaikan? Loh, terserah niku hak masing-masing. Apa sebabnya kita waktu sholat hati kita tidak sesuai dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2? Tadi saya katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang ketika sholat hatinya dalam keadaan khudur bertemu Allah. Iku loh disebut khusyuk. Apa sebab beliau ini? Karena beliau mengikuti apa yang telah diteladankan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Baqarah yang saya baca tadi, qad aflahal la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Beliau memegang tali Allah. Cirinya kalau kita memegang tali Allah, kami belum menjawab apa tali Allah, belum. Tapi saya jawab fungsinya, cirinya kalau kita sudah memegang tali Allah. Mungkin sampean bedek piyambak. Wa may yakfur bittaghut wa yu'min, cirinya juga diantaranya. Barang siapa yang hatinya itu meninggalkan perkara-perkara selain Allah, wa yu'min billah, dan mereka pasti akan bertemu Allah. Nyun sewu Pak, apa sebab jenengan kali kula waktu sholat kok kemutan sak liyane Gusti Allah? Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Nafsu iku Pak, sallu ala Nabi Muhammad. Nafsu di dalam dada kita, dalam jagate ruh niki, jagate hati niku maesi terhadap hati kita, mempengaruhi hati kita supaya ruh hati kita tidak betul-betul khudur, khusyuk nang Allah. Lewat apa mereka itu memaesi atau mempengaruhi? Hubbus syahawah niki lho Pak jawabannya. Hub kesenangan nafsu, asyahawah yaitu hayatat dunia, perkara-perkara yang ada kaitannya dengan kesenangan kehidupan dunia. Ada apa? Satu, minan nisa, mohon maaf Bu nggih, pertama garwo. Makanya Allahu Akbar, wow, sebelum sholat kita tukaran Pak, gara-gara anak, entah gara-gara makanan, masuk dalam hati, ya Allah bujuku kok cik mentolone lah, eling Pak, masih ibu yang ngono, mari dimarahi, habis dimarahi oleh ayahnya karena membikinkan kopi. Ini kopi nggih, membikinkan kopi, wong listrik mati Pak, bukan gula yang dipakai sama putihnya, uyah. Akhirnya diminum oleh ayahnya, terasa asin disemburno. Bu, nelongso mboten? Nelongso. Allahu Akbar. Duh Pak, sudah rumah tangga 20 tahun sik mentol. Loh, mengapa itu terjadi? Kita lepas tidak terpengaruh oleh garwo, suami istri, anak Pak, wal banin, anak. Apalagi anak kita itu tuturannya wangel, ya toh? Wis mlebu ning ngene waktu salat Pak. Lepas teko anak yang nomor 3, konatiril muqantarah, dunya brono. Dunya brono itu ada dua, ada yang materi, ada yang non materi. Kalau non materi niki termasuk kehormatan, jabatan, ya toh? Atau ditokohkan orang. Loh, ini non materi. Hati-hati jenengan. Hati-hati. Kalau yang materi mudah saja, rumah, mobil, pekarangan, pesawat, pesepur, apapun. Loh, mengapa ini masuk di dalam hati? Inilah Pak, monggo nek jenengan kersa kepingin hilang semua perkara-perkara isinin dunya ning ati iki saged keluar. Jawabannya dalam surah Al-Baqarah itu tadi. Wa may yakfur bittaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang ingin membersihkan perkara-perkara selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati waktu sholat, bahkan di luar sholat, wa yu'min billah, maka dia akan bisa bertemu Allah. Carane piye? Niki sing penting. Carane piye? Jawabannya, peganglah tali Allah. Mana yang dimaksud tali Allah? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Terusnya ayat tadi. Pegang teguhlah tali Allah itu. Jangan sampai kau lepas.
pun tali Allah iku Pak jenenge dzikir. Napa wau? Dzikir. Bab masalah dzikir di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan ada 4 ayat. Ada 4 tahapan maksud saya. Dzikirnya orang syariat disebut jahri. Ya, niki ambil ling-ling. Yang keluar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua disebut dzikir sirri. Dzikir jahri wau diucapkan di lisan. Allah, Allah, Allah. Tauhid la ilaha illallah. Dzikir sirri disebut karena diucapkan hanya di dalam hati. Lewat napas keluar masuk, hati kita selalu berzikir Allah, Allah, Allah. Ini muncul dari kalimat tauhid la ilaha illahua. Bon. Yang nomor 3, dzikir ini disebut wahwa adzikru bisiril asror. Nikilah Pak sing mestine tali hubungan langsung khusus jenengan kagem. Niki muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah sudah tidak terasa jauh karena kalimatnya ini adalah anta. Anta berarti engkau, kalau engkau berarti dekat. Inilah Pak golongan hakikat. Terus trape dzikiriku bagaimana? Nek pancen jenengan tiang Jawi mesti paham sing namine dzikir pangrasa. Tiang Jawi lo ya. Kalau di dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah, disinilah yang disebut sak lebete hati itu ada hati. Sak jerone rahasia itu ada rahasia lagi. Nek cara wong Jawa, sak jerone ati iku ono telenge ati. Bahasa umum di dalam hati kita itu ada rasa, Pak. Inilah iktikad. Inilah keyakinan. Keyakinan yang benar adalah keyakinan di mana kita tidak akan memuja, tidak akan memuji, tidak akan menyembah kecuali hanya pada Allah. Cara bahasa Kanjeng Nabi hadise, iman sing koyok ngeten iki, iman yang sudah seperti ini disebut iman yang ihsan. Napa wau? Iman ingkang ihsan. Apa ihsan? Betul. Mboten enten salah. Rasulullah jawab, apakah ihsan iku? Anta butallaha ka'annaka lahu taro. Ketika jenengan sholat, ruhaniyah sampean ini meripate seakan-akan sudah bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam takun taro, apabila jenengan tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka jenengan merasa di dalam hati selalu dilihat dening Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngelmu sing kados niki Pak jarang gelem disampaikno tengah umum. Estu jarang yang mau buka, padahal ini penting buat kita sebagai umat Islam, khususnya aliran manapun wajib untuk membawa ini. Sebab ingat, sholat sampan kali kula di mata Allah, di mata manusia boleh dikatakan sudah benar karena mengikuti syarat dan rukunnya sholat, tapi di mata Allah empun dulu kita mengatakan sudah ternilai. Karena apa? Hati kita masih ingat selain Allah. Karena sholat kita belum dikatakan sholat yang khusyuk. Sebab ning Quran Pak, ning Quran niku ora enek satu pun yang menjelaskan sholat, satu ayat pun yang menjelaskan tentang sholat memakai kalimah fa'ala. Boten enten. Semuanya memakai kalimah qoma asluhu fa'ala, qoma asluhu qawama ala waznin fa'ala, memakai makna koma, tidak fa'ala. Apa sebab? Kalau fa'ala cuman menjalankan secara fisik, kalau koma sak ruhaniyah sampean kali kula. Makanya diartikan jagalah, boten tidak lakukanlah, jagalah. Artinya nafsu iku Pak setiap waktu wong ana wong salat mesti mlebu nang ngone ati, supaya ati sampean eling garwa, eling anak, eling donya. Sebab dengan demikian maka fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim. Ini sudah jelas. Salat sampean kali kula di mata Allah, tidak di mata manusia, di mata Allah amburadul. Ngapunten kata. Tapi gak apa-apa, kita itu proses Pak.
Cuman saja saya tawarkan terhadap jenengan, masa sih kita kati terus seperti itu? Padahal satu sisi kita ditunggu kematian, sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Satu sisi kita ditunggu kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus bagaimana nanti di akhirat ketika kita di dunia mata hati kita masih buta sesuai dengan surat Al-Isra 72 tadi? Monggo sareng-sareng kita pikir, Pak. Saya tidak akan pernah menilai hati orang, tidak. Saya cuman sibuk menilai hati saya sendiri. Ternyata sholat saya masih kurang bagus. Terus bagaimana caranya? Jawabannya cuma satu, hablum minallah, peganglah zikir iki, Pak. Zikir sampai bila mana tidak mencapai zikir la ilaha illa anta, susah, Pak. Untuk hati khudur datang Allah susah. Prakteknya nopo pun di dalam kitab Al-Hikam beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh, ada 3 tahap di dalam zikir la ilaha illa anta. Di situ ada su'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Niki sudah tidak berbicara gerak fisik loh, Pak ya. Ini gerak hati atau gerak ruhaniyah. Mestinya waktu sholat ruhaniyah juga menghadap datang Gusti. Ini wajah tuas, hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Bon. Apa 3 hal tadi? Bon, niki sampean gejoki sing rapet. Pertama, su'aul basyirah, lakune ruh hati sampean kali kula di dalam masalah i'tiqad. Di dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Keyakinan ini harus sampean bangun lewat rasa. Bon niki. Nek wong Jawa paham. Artinya dzikir niku bahasa Arab, Pak. Basa Jawane eling, basa Indonesianya ingat. Secara lugot bahasa. Tapi secara istilah adalah hati sampean sadar bahwasanya olehnya jenengan bisa berdiri. Hati harus merasakan dan meyakinkan ada yang mendirikan. Rukuk, hati harus merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan yang merukukkan. Jenengan boten angsal ngaku-ngaku iso sholat dewe, bisa sholat sendiri. Olehnya kita sholat itu sebab disolatkan dening Gusti. Hati harus merasakan kehadiran Allah di situ. Coba niki sampean praktek no, sampean asah waktu sampean sholat sajalah, gak usah di luar sholat, di dalam sholat aja. Coba kita praktekkan, siapa yang mendirikan jenengan? Sadarlah, jikalau tidak Allah tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Kita sudah jelas Rasulullah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kalau dalam Al-Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita manusia Allah yang menciptakan, dan semua apa gerak dan yang timbul dalam diri kita itu yang menggerakkan sumber dari Gusti Allah. Sebab apa kita tidak mengerti tentang tali ini? Karena mohon maaf kita belum pernah mendengarkan keterangan yang seperti ini. Satu. Nomor 2, mengapa kita masih tetap hanya melakukan sholat secara jasmani tetapi ruhaniyah kita tidak mau menghadap pada Allah, justru hati kita menghadap urusan-urusan dunia? Karena mohon maaf, kalau ilmu itu sudah didapatkan tapi boten purun praktek kaki, belum ada jaminan. Nek ra percaya, nek sesuai dengan apa yang saya katakan nang Mojokerto, Pak, kula sampean tapui sandal. Ngerti tapui sandal? Dilempar sandal gini. Coba dzikir la ilaha illa anta tauhidnya tadi. Cara meraktekno hati sampean iku harus mengasah rasa tadi, kesadaran hati bahwasanya kita manusia, kita makhluk bisanya gerak sebab digerakkan Allah. Menyadari di dalam dan di luar kita ada Allah wujudnya yang menggerakkan kita. Aku yakin sholat sampai nanti soyo suwi soyo tambah bagus. Hati sampai nanti tambah lama akan tambah bagus karena jenengan telah membangun dan memegang tali Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Surat Ar-Ra'd ayat 28 sampai tingali. Orang-orang mukmin olehnya hatinya tentram, hatinya damai, tidak mudah gelisah, tidak mudah ngamuk-ngamuk. Apa ngamuk-ngamuk? Marah-marah. Iki kiai ini rata kotak-kotak. Nunggu suwene ngene. Ayo Bu, nggih ngapunten matur suwun Pak nggih. Niki langsung contoh sak niki.
Sampai nanti tidak akan mudah hati gelisah, tidak akan mudah gampang hatiku galau, jikalau wong mukmin iku selalu hatinya ingat dateng Gusti. Sebab Pak nyuwun sewu, kula saged dari Mojokerto ke sini karena sing gerakno ya Allah. Mung syariate pesawate delay, ngoten mawon. Lho sing delene ya sapa? Keterangane wau nang nggone pesawat karena alasan cuacanya kurang bagus katanya. Wong kula mboten ahli cuaca, nggih, percaya mawon. Wis, telato kaya apa mboten masalah, sing penting kita sudah ketemu. Ngapunten Pak ingkang kathah. Kula secara pribadi nggih nyuwun ngapunten ingkang kathah dene jenengan sampeyan nenggone terlalu lama. Acarane mantun isya lah kok jam 10 lagi dimulai ngajine, nggih, mohon maaf. Lah, ini semua juga karena Allah. Orang-orang yang beriman olehnya hatinya itu tentram damai. Bukan disebut ning ayat itu karena bojone ayu, mboten. Sampeyan bukalah Ar-Ra'd ayat 28, nek gak percaya. Orang-orang mukmin mengapa hatinya tentram? Bukan karena kekayaan, bukan ladange sawit iku hektaran, bukan punya jabatan menjadi presiden notok, bukan. Apa? Bidzikrillah, sebab hatinya selalu memegang tali Allah, yaitu zikir. Yun sewu Pak, sampean takok wong sing sugih, sampean takok wong pengusaha, atine nyaman enggak? Anane duweni kesugihan kayak ngono. Sampean takok. Mungkin kita itu yang penonton, kok cek enake ya yuk sampean iku nang ndi pakai roda 4. Enake ya dadi presiden. Semua dikawal fasilitas. Sampean takok, munyer ndase. Munyer. Mikir. Mesti ono ketakutan. Apa ketakutan yang paling mendasar? Sampeyan takoki. Wedi melarat. Sing presiden, sing DPR ya wedi jabatan. Nggih, mohon maaf Pak Kepala Desa, kula di sana sudah 2 periode juga kepala desa saya. Sudah 2 periode sampai ini. Jabatan umarok Allah meletakkan saya, ya tak terima mawon niku kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat. Saya sendiri sudah mengundurkan diri, tapi tidak diperkenankan. Ya sudah. Tapi ada perjanjian saya dengan masyarakat, apa? Ngajiku ojo kok dadati, titik. Aku gelem dadi kepala desa, tapi ngaji babakan ngaji ojo didadat, jangan dihalang-halangi. Berangkat kemanapun oke, Pak. Lah terus bagaimana pelayanan masyarakat? Wonten sekdes, lah ngoten nggih. Setempele wis tak kenehne, jangan sampai pelayanan itu tertunda. Ngoten. Lah mengki tanah tanggan umpama sing penting-penting kados tanah waris bagaimana? Wis tak percaya no sekdes, gak apa-apa. Tergantung kita aja. Pun ngapunten lho Pak, estu ngapunten. Lah ini Pak, sampan kali kula tidak akan menemukan kedamaian gara-gara garwa anak dunya brono, gak bisa. Nek miturut surat Ar-Ra'd ayat 28 hanya satu, bidzikrillah. Sebab atine wong mukmin selalu ingat, sadar semua yang bergerak makhluk iki sing gerakno cuman Gusti. Mboten iki diucap lho Pak, dirasa. Dingengen dirasa. Jenengan ngeluku, ngertos ngeluku nggih? Bacak. Bacake mriki kali mesin apa kali kerbau, Pak? Kali mesin nggih? Oke. Kira-kira sampean waktu bacak atiku eling Allah mboten? Jarang sing purun. Gerak baca iki ada sesuatu yang rahasia. Ingat, fi kulli mukawwanat iku ing dalam saben-saben makhluk apapun bergeraknya khafiyun utawi ono sesuatu sing samar, sing halus. Siapa? Ai al khayyu, itulah hidup. Maksudnya hidup siapa? Wa huwa wujudullah, itulah wujude Gusti yang wujudnya laisa kamislihi syai'un, tidak bisa jenengan serupakan dengan apapun. Lah iku sagete sampean rasa, Pak. Sampean bangun sik rasa ning jroning ati iki. Nek wis sampean bangun, maka Allah akan membuka meripat ati sampean kali kula yang asalnya meripat iki tertutup buta, akhirnya tidak buta. Nek gak percaya, nek wis sampean praktekno, nyotone ndak sana Mojokerto. Sampean tabuki sandal kula. Estu. Karena niki Quran. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Akhirnya surat Ar-Ra'd itu diberikan Allah satu ketauhidan atau dikuatkan. Ingatlah, hanya dengan hatimu berzikir, hatimu dalam keadaan tentram. Zikir yang mana, Pak? Yang harus jenengan istiqomahkan.
Itulah la ilaha illa anta. Boten diwaca tapi dirasa. Praktekin ngoten. Sampean aktivitas napa mawon, luwe-luwe salat, tolong ati sampean jangan dibuat mikir urusan dunya. Pikirin rasakno kehadiran Allah di dalam dan di luar jenengan. Wong Jawa ngarani urip. Itulah semata-mata yang menggerakkan jenengan. Surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu di awal dan di akhir, juga di dalam, di zahir dan di batin. Mungkin nek jenengan purun mirsani kula pun, tapi pun didamel anu lho niki. Jenengan nek dereng paham pun dipaksa. Niki lho, Pak. Bukan angin loh ya, bukan oksigen, dan ini ada di dalam jenengan dan di luar jenengan. Surat Al-Baqarah Allah dawuh 115, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, dimanapun kau mengarah, di depanmu itu ada wajah Allah. Oleh karena bab masalah tauhid la ilaha illa anta di tengah-tengah masyarakat umum gak dibuka, akhirnya jenengan kali kula mboten paham. Akhirnya ati selalu lalai dateng Gusti. Ya Allah, pun kula tidak ada niat tujuan apapun ke sini, hanya silaturahim. Kedua, menyampaikan risalah Rasulullah, dan juga diteruskan risalah itu oleh Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali mengorbankan dirinya, dibunuh oleh kaum kaum sinten Pak? Khawarid, gara-gara itu. Saya sendiri sudah paham Pak, kalau itu resikonya luar biasa. Tapi oleh karena jenengan sudah kuanggap melebihi daripada saudara kandung saya, akhul muslim wal muslim, tak tega-tega no Pak. Ingat, saya sudah 24 tahun Pak nyampaikan ini, dan saya sudah dipenjara 3 tahun. Dan itu tidak menjadikan saya ini untuk putus asa untuk menyampaikan risalah tentang tauhid la ilaha illa anta. Sebab mohon maaf, saya Ibnu Athaillah dawuh, kalau su'aul basirah, rasa ini sudah jenengan asah tiap saat dan waktu, maka jenengan pasti akan dimasukkan Allah di tahapan yang kedua, ainul basirah. Itulah yang disebut bertemu Allah. Wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Al-Insan 25 Muhammad, langsung aja Nabi lo niki. Wadkur isma rabbik bukratan wa asila. Siang maupun malam Muhammad, hatimu terus menyebutlah kepada Allah. Ilingo ngaten lho niki. Sekarang niku kajian Muhammad langsung. Berarti ayat ini tidak hanya untuk kanjeng Nabi saja, tapi juga untuk kita sebagai umat. Lagi sing langsung Pak, tidak melalui kanjeng Nabi, langsung jenengan. Surat Al-Ahzab 4142 dibuka tolong. Sing duwe HP dibuka paketane Al-Ahzab ayat 4142, ketemu langsung. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Sama. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau selalu pada Allah. Dikron kelawan ingat sak temene, ingat kathiron tur kang saakeh-akeh. Lho ngoten lho. Niki nek cara pondok ada fi'il amar manakala ditututi dengan maf'ul mutlak, itu enggak main-main, Pak. Sudah termasuk perintah kok digenahno maf'ul mutlak, artinya ditegesno. Umpama ngeten. Tadi pagi, nanti di desa pundi niku? Sumber Jaya, Berlian Jaya ada pengajian halal bihalal. Terus sampai ngabari, temen lo sumpah ono pengajian. Loh, kata-kata sumpah, kata-kata temen itu faedahnya adalah faedah li taukid, menguatkan atas kebenaran. Di situ dikatakan dzikron, dzikir yang bagaimanakah yang harus sampai pegang? Saya jawab, inilah dzikir yang mana dilakukan di dalam hatinya orang-orang mukmin. Wong Jawa ngarani dzikir rasa. Bisa. Karena memakai anta. Iki dikira wong ihsan, Pak, bukan wong Islam lagi, bukan wong iman lagi, tapi sudah ihsan. Kita kan ada tahapan Islam, iman, ihsan. Nek dikirnya kita wong umum Islam, ya dikir jahri. Dikir wong iman, dikir siri. Dikir wong ihsan, berarti sirul asrar menuju fana'u dzikri la ilaha illa ana. Hakikat nuju makrifat. Monggo nek jenengan kersa ngelmu niki wau sampean tindak kula sing bertanggung jawab. Nek pancen gak cocok ambek Qur'ane nang Mojokerto nggo sandal tabu ono pipi kula. Lah penak loh. Karena ayatnya mengatakan itu. Berarti kedamaian hati ini bukan diukur orang-orang itu karena gagahe, karena ayune, karena nyun sewu, Pak.
karena garwane, karena anake, dunyane, tidak. Miturut Al-Qur'an, ketenangan hati itu diukur sampai sejauh mana jenengan hati berzikir datang Gusti Allah. Sebagai penutup, niki kula buka tanya jawab niki. Napa sing kula sampekno mengke jenengan kok gak paham saged ditangkletake. Ngoten nggih? Sebagai kesimpulan al-khulasah pun sambil iling-iling. Sing sapa wongi pingin isok mandang terhadap Allah dengan khusyuk. Wong iku wajib hukume labuda, wajib untuk tidak memandang selain Allah yang disebut makhluk. Saya ulang. Sing sapa wonge wong iku mau pengen ketemu Gusti Allah waktu sholat, mongko wajib hukume wong iku atine kudu ninggalno eling nang sakliyane Gusti Allah. Sebab siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin lama arah timur jenengan tinggalkan. Siapa yang hatinya tetap terus takarub mendekat dan bertemu Allah, maka pasti Allah akan menjauhkan hati seseorang dari selain Allah. Ini kuncinya hanya di zikir. Sing sering ati sampean kali kula eling nang Allah. Jenengan dahar sing ngangkatno daharan iki sapa? Jenengan ngunyah daharan, siapa yang mengunyahkan? Jenengan menelan daharan, siapa yang membimbing sampai ke lambung? Coba Pak, hati sampean sudah punya yakin atau tidak? Semua itu jikalau tidak karena Allah, nggak mungkin akan bisa terjadi. Maka lekaslah, laksanakan. Dan inilah akan menjadikan jenengan iki nanti ketika saat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, menjadi ruh yang husnul khotimah. Wis ngoten mawon materi ingkang kula sampaiake, tapi tetap kula buka session tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Nggih nyuwun tulung dateng Pak Operator, mbok menawi wonten mic malih kangge jamaah saged diparingake untuk bertanya. Cek. Silakan.